Dan pemirsa, untuk memperjelas kasus kematian Afif, siswa SMP yang diduga tewas akibat dipukuli oknum polisi, sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Suharyono, Kapolda Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolda. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mala. Ya Pak Kapolda, keluarga mencurigai bahwa kematian Afif ini merupakan hasil dari penyiksaan oknum polisi. Bagaimana dengan hasil pemeriksaan polisi sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mala dan pemirsa TV One. Bahwa kami akan meluruskan di sini bahwa sekarang ini terjadi simpang siur terkait dengan informasi ini yang tanpa fakta dan juga tanpa data yang jelas. Kami sudah memeriksa berulang kali Aditya, sudah 3 kali, bahkan tadi malam yang keempat kali kami periksa, itu tidak pernah melihat sama sekali posisi saudara Afif Maulana setelah dia terjatuh dari motornya. Tetapi yang dia ingat hanya Afif Maulana ini mengajak Adit untuk terjun ke sungai sebelum terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian kurang lebih 30 orang malam itu dan dini hari itu untuk mencegah terjadinya tawuran antar geng. Karena Afif dan juga Aditya ini terbukti dan terlihat tergabung di dalam 4 geng gabungan yang sebelumnya sudah ada komunikasi lewat medsos. Saat ini pun sudah ada pengkondisian dari pihak-pihak tertentu untuk mengkaburkan berita ini sehingga SIM handphonenya si Aditya itu disuruh merubah dan juga skenario agar Afif dan Aditya ini pergi bukan karena ingin tawuran tetapi ingin menghadiri suatu pesta. Ini penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkaburkan berita ini. Tapi kami tetap dari aparat kepolisian, dari penyidik kami konsisten. Kami juga sudah menyatakan di press release sebelumnya akan bertanggung jawab terhadap hal ini. Tetapi kami sampai saat ini meyakini bahwa luka-luka lebam itu memang sudah 11 jam lebam mayat itu kami sudah koordinasi dengan dokter forensik, itu yang muncul di badan itu setelah 11 jam meninggal. Muncullah lebam-lebam itu. Goresan-goresan dan luka jatuh dari motornya saat terpisah dengan Aditya, itu Aditya tidak pernah melihat lagi saudara Afif karena memang sebelumnya mengajak Aditya untuk melompat ke sungai. Jadi diduga kuat bahwa memang jatuhnya ke sungai itu sungai yang bebatuan, sungai dangkal, ketinggiannya kurang lebih 65 meter, kami periksa lagi kemarin, itu juga menjadikan hasil otopsi itu menghasilkan tulang rusuknya itu patah itu karena juga benturan batu yang ada di bawah sungai itu. Sungai dangkal berbatu, ketinggian 65 meter, dia melompat dari situ. Mengapa Adit mengatakan Afif dikerumuni polisi? Itu ternyata tidak benar berita itu. 4 kali kami periksa tidak pernah ada Afif dikerumuni polisi, nggak ada. Karena saat 18 orang yang dibawa ke Polsek Kuranji itu tidak ada satupun nama Afif Maulana. Jadi Afif Maulana diduga kuat memang dia mengajak dan langsung dia terjun ke sungai itu. Tetapi waktu itu Aditya menjawab, kami tidak mau ikut masuk ke sungai, terjun ke sungai. Kami ingin menyerahkan diri saja. Itu kata-kata terakhir. Dan karena handphonenya waktu itu hilang, dia sibuk mencari handphonenya sehingga tidak melihat posisi Afif Maulana ada di mana. Begitu. Jadi kalau kami meluruskan bahwa di berita yang simpang siur adanya dugaan penyiksaan itu sebenarnya ya tidak terjadi penyiksaan. Tetapi kalau jatuh dari motor memang dia terguling dan lain sebagainya. Ya. Ya Bapak, lalu bagaimana dengan hasil visum dari jenazah korban Afif Maulana ini Pak? Apakah sudah keluar hingga saat ini? Baik, terima kasih. Kami jelaskan di sini bahwa hasil koordinasi kami dengan dokter forensik, yang pertama adalah terkait dengan visum et repertum, maksudnya visum luar. Itu terjadi goresan-goresan, luka-luka lecet yang diakibatkan oleh goresan diduga saat terjatuh dari motornya. Karena saat dikejar polisi, motor itu terjatuh dan keduanya terlepas dari antara satu dengan yang lain terpisah. Sehingga saat itu juga Afif tidak terlihat lagi oleh saudara Aditya. Kecuali ajakan untuk masuk ke sungai itu, terjun ke sungai itu. Yang kedua, hasil dari otopsi itu ada lebam-lebam mayat
yang diduga kematian setelah 11 jam mulai diduga jam 3 dini hari di 9 Juni 2024 sampai dengan pukul 11.55 di hari yang sama, yaitu hari Minggu pada saat itu diduga luka-luka lebamnya. Sehingga goresan, luka lebam, luka lecet yang ada padanya itu diduga memang karena benturan benda keras di bebatuan yang ada di sungai itu. Kemudian hasil yang kedua bahwa tidak ada luka-luka yang berupa pukulan benda tajam atau benda tumpul kecuali keterangan benturan benda keras dan juga lebam dan lecet. Itu yang kami baca di dalam kesimpulan sementara hasil otopsi dan juga visum et repertum. Demikian Mbak Maulana. Baik Pak Kapolda, lalu pada peristiwa itu terjadi pada malam terjadinya tawuran, apakah betul polisi yang membubarkan tawuran ini melakukan pemukulan kepada peserta tawuran, Pak Kapolda? Baik, waktu itu mulai dari pukul 2 dan pukul 3 dini hari, itu konvoi yang akan menyerang kelompok yang lain itu dihambatlah oleh 30 petugas polisi. Di saat melakukan hambatan, menghambat lajunya 50-an kendaraan bermotor menuju ke geng yang lain, ini polisi berhasil menangkap beberapa orang, yaitu 18 orang, dan beberapa sepeda motor, dan juga benda tajam yang berserakan. Disitulah peristiwa awal terjadi. Sedangkan berapa orang yang dibawa ke Polsek Kuranji itu ada 18, itu tidak ada satupun atas nama Afif Maulana. Karena Afif Maulana memang dari keterangan kemudian dari Aditya yang sudah kami periksa langsung, ada rekamannya kami, bahwa tidak ada melihat polisi berkerumun dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami pun saat ini sudah memeriksa 39 saksi termasuk 34 anggota kami yang saat itu membubarkan rencana aksi tawuran. Maaf, ini saya luruskan bahwa belum terjadi tawuran, tapi baru perjalanan menuju arah lawan. Karena dari jarak yang ditempuh tidak kurang dari 3 km. Dari start menuju ke TKP, yaitu di jembatan itu kurang lebih perjalanan setengah jam, 30 menit. Sehingga pada saat itulah kurang lebih pukul 3.00 dini hari itu terjadi pengamanan kelompok yang akan bertemu dengan kelompok yang lain itu oleh aparat kepolisian. Baik Pak Kapolda, berarti peristiwa ini terjadi sebelum tawuran berlangsung, pembubaran dilakukan sebelum kelompok atau massa tawuran ini sampai di lokasi. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Kapolda, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan lanjutkan perbincangan dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono. Sesaat lagi.